titik tengah ini adalah angka. Ini adalah satu angka. Sorry. Ini dia satu angka. Ini tapi dia mewakili semua. Oke. Satu angka dia mewakili semuanya. Oke. Dalam artian angka ini akan menjawab pertanyaan. Berapa nilainya biasanya? Contohnya berapa biasanya sangu atau apa uang bulanan mahasiswa kimia di Undikma misalkan. Ya kan nggak mungkin bilang April 1.000.000, Dani 1.200.000, nggak mungkin nyebut satu-satu. Kita akan sebut aja satu angka. Oke, satu. Berapa biasanya nilainya? Atau berapa tengah-tengahnya? Gitu. Nah, angka yang merepresentasikan sekelompok angka itu bisa berupa dua. Oke, yang pertama itu rata atau rata-rata atau mean. Yang kedua dia berupa median atau titik tengah. Biasanya mean sama median itu disimbolkan dengan simbolnya itu adalah X gini atau dia pakai mu. Oke. Nah, persamaan rata-rata kan jumlah total nilai dibagi jumlah total data. Oke, contohnya misalkan berikut adalah uang bulanan mahasiswa FSTT Undikma. Mahasiswa yang bernama A, uang bulannya 1.000.000, yang mahasiswa B 950.000, C 750.000, D 1.100.000, E 1.000.000, F 900.000, G 800.000. Oke. Nah, dari sini jumlah datanya ada 7. Dapatnya di mana? Ini kan berarti N sama dengan 1. Ini kan N sama dengan 1. Ini N sama dengan 2. Ini N sama dengan 3. Ini N sama dengan 4. Ini N sama dengan 5. Ini N sama dengan 6. Dan ini N sama dengan 7. Jadi total datanya ada 7. Nah, total semuanya ini kan berarti saya tambah ini. 1.000.000 plus 900 plus ini plus ini plus ini plus ini plus ini. Nah, totalnya sama dengan 6.500.000. Nah, kalau saya rata-ratakan berarti ini sama dengan ratanya sama dengan 6.500.000 dibagi 7, ini sama dengan 928.571 rupiah. Ini rata dari uang bulanan mahasiswa FSTT Undikma. Contohnya saya nggak tahu benar apa enggak. Siapa tahu kalian uang bulannya jauh lebih banyak. Contoh aja. Nah, kalau kita buat ini di Excel, Oke, ini ratanya 9.928.571. Ini data saya copy dari sana. Oke, untuk bikin rata ini mudah. Kodenya itu average. Ini. Kodenya itu average sama datanya. Kodenya. Jadi saya buat misalkan di sini. Oke, ini saya hilangkan. Oke, ini sama dengan average, buka kurung, terus geser dari datanya dari bawah ke atas boleh, dari atas ke bawah boleh, tutup kurung, enter. Dapatnya 928.571. Ini ratanya. Oke, pusat data. So next, jadi nilai rata di sini boleh kita sebutkan sebagai nilai yang merepresentasikan keseluruhan data. Jadi kalau saya ditanya berapa sih
uang bulanan mahasiswa FSTT Undikma, saya bisa jawab dengan satu angka. Saya bisa jawab, oh kisah sekitar rata-ratanya sekitar 928.000 atau 900.000 lah, 925.000 misalkan. Itu nilai ini kita sebut sebagai nilai yang cukup representatif. Ya, walaupun ada yang 1.000.000, ada yang 1.100.000, ada yang 800, tapi semuanya dekat ke angka rata-ratanya yaitu 928.571. Oke. Oke, sekali lagi tadi titik tengah data, tapi bagaimana jika sebaran datanya seperti ini? Coba perhatikan. Oke. Oke, datanya A itu sama dengan yang sebelumnya, yaitu 1 juta. Oke. Datanya B 975, oke. C 750, oke. D 1.100, oke. E 1 juta. F, oke. Yang G ini 20.800.000. Oke. Ini salah ketik atau apa? Ini beneran, Pak. Misalkan ada orang yang emang kaya banget, misalkan dia emang sangunya per bulan itu 20 juta lebih. Oke, kalau saya buat rata-rata seperti yang tadi, oke, kalau saya buat rata-rata yang seperti yang tadi, saya pergi ke Excel ya. Oke, saya copy aja ini. Ini ada 20-nya di depan. Nah, otomatis dihitung sama Excel, dia rata-ratanya adalah 3.785.000. Sebentar dulu, number. Oke, use. 3.785.718. Saya hitung di Excel nilainya ini. Oke. Saya hitung nilainya ini, terus saya balik lagi ke sini misalkan. Saya bilang saya hitung nilainya 3 juta. Oke, rata-ratanya menjadi 3.785.714 rupiah. Masuk akal nggak kalau saya bilang ini ke orang? Ada orang nanya berapa sih uang bulanan mahasiswa Undikma? Oh, rata-ratanya tuh 3.700.000. Nah, data ini sebenarnya nilai ini tidak merepresentasikan keseluruhan data. Jadi dalam hal ini terdapat sebuah data yang tidak representatif. Kita sebut data itu sebagai pencilan atau outlier. Oke, data ini benar, ini bukan karang-karangan. Udah dicek berkali-kali, memang saudara Saiful dari Sumbawa Barat memang sangat kaya sehingga tiap bulan dia menghabiskan 20.800.000 misalkan. Terus jika ini terjadi, jika data nilai rata ini tidak merepresentasikan keseluruhan data, apa yang harus kita lakukan? Nah, disinilah kita menggunakan nilai median atau titik tengah. Jadi rata-rata tidak merepresentasikan keseluruhan data, maka kita gunakan parameter lain yaitu median menggunakan titik tengah. Jadi saya ulang tadi, ini datanya ternyata rata-ratanya itu tidak masuk akal, bukan tidak masuk akal, tidak representatif. Jadi dia nyebut uang bulanan mahasiswa Undikma sekitar 3.700.000, itu kayaknya terlalu besar. Selidik punya selidik, ini terjadi karena salah satu mahasiswa memang punya nilai uang yang sangat tinggi. Oke, jadi dalam hal ini apa yang kita lakukan adalah kita menggunakan median sebagai representasi. Oke, median itu apa? Jadi median itu adalah titik tengah data. Sebentar dulu, mana pulpen saya? Oke. So median itu apa? Median itu median itu sama dengan titik tengah data.
Oke, langkah yang satu, nomor satu stepnya untuk mendapatkan median adalah urutkan data dari kecil ke besar. Yang nomor dua, cari titik tengah. Data paling tengah. Nah, jadi di contoh ini saya putar ulang, ya. Saya putar ulang, saya urutkan dari yang paling kecil. Jadi F yang tadinya di sini, C yang tadinya di sini dia pindah ke sana karena C ini paling kecil. F yang di sini naik ke atas. B turun ke sini. Lalu A turun ke bawah sini. E sama dia titiknya. F naik, D turun ke bawah karena dia besar. Kemudian G tetap di sini. G tetap di sini. Nah, saya kasih label, misalkan angka-angkanya di sini berarti dia N sama dengan 1. Ini N sama dengan 2. N sama dengan 3. N sama dengan 4. N sama dengan 5. N sama dengan 6. N sama dengan 7. Mana titik tengahnya? Titik tengahnya adalah ini. Ini median. Oke. Nah, dari sini kita lihat median cukup representatif. Jadi kalau kita jawab sekitar berapa kira-kira nilai sangu bulanan mahasiswa FSTT Undikma, kita sebut dia 1 juta, dia sudah cukup representatif. Makanya di sini kita menggunakan median sebagai ukuran titik tengah atau pusat data. Jadi yang Adoria, can you go outside another room please? Jadi apa namanya pesan yang tersirat di balik contoh ini? Jadi ketika kita mencoba untuk mengambil titik tengah data, kita harus perlu hati-hati dalam memilih. Perhatikan apakah ada pencilan atau tidak. Oke.